Poltar mah mengayomi. Itu. Melindungi. Sayang adik-adik. Adik-adiknya sayang banget. Adik-adik juga hormat kan. Banget. Banget. Gemeter dikit. Saking hormatnya. Iya. Bagus. Akhirnya ketika kami pertama kali datang tim Aju itu warnanya kayak Milo. Kak, rumahku banjir semana, sedada. Yang tenggelam tuh kami angkat dari bibir sungai tersebut ke daratan yang lebih tinggi Kak. Nah, sampai di daratan tuh kondisinya udah Kak hampir gak sadarkan diri Kak. Muntah lumpur juga. Terima kasih udah menerima kami di Aceh Tamiang. Terima kasih juga udah memberikan pengalaman yang begitu berarti untuk kami. Untuk menjadi modal kepada kami ketika nanti akan menjadi perwira. Lekas pulih Aceh Tamiang, bangkit kembali menuju Aceh Tamiang yang lebih maju. Cek. Suara Akpol untuk Indonesia. Halo Sobat Edukes, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tak terasa kita kembali dipertemukan dengan bulan suci yang penuh berkah. Dari studio Edukes, saya Monica mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah bagi seluruh Sobat Edukes yang menjalankan. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan, memperkuat keimanan dan semakin menumbuhkan kepedulian kita terhadap sesama. Senang sekali rasanya saya kembali hadir menyapa Sobat Edukes, suara Akpol untuk Indonesia. Dan episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata, pengabdian dan nilai kemanusiaan. Kita akan membahas pengalaman Taruna Akademi Kepolisian dalam kegiatan Latsitar Danus ke-46 tahun 2026 di Provinsi Aceh yang pelaksanaannya terpaksa dimajukan karena adanya bencana banjir bandang di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, para taruna yang tergabung dalam Satgas 4 atau Kijang melaksanakan tugas di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan kali ini telah hadir langsung bersama kita Brigkatar Mevlana Zuhdan dan juga Brigkatar Fadila Putri Wijaya dan Brigkatar Davindra Nur Oktavansyah. Halo semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Kayaknya ceria-ceria semua ya, sudah kembali. Selamat datang di Bumi Bayangkara Candi Baru. Akhirnya ya kalian kembali setelah kurang lebih berapa? 1 bulan ya? Sebulan di Aceh Tamiang. Luar biasa. Boleh sebelumnya nih pasti Sobat Edukes nih pengen berkenalan langsung. Karena kan selama ini melihat kalian hanya di sosial media. Apalagi Brigkatar Zuhdan ini ya, wirawiri di sosial media dan juga televisi nasional ya. Tapi karena memang kepeduliannya yang luar biasa. Betul. Baik, dimulai ladies first. Silahkan berkenalan. Baik semuanya, perkenalkan diri. Nama saya Brigadir Kepala Taruna Fadila Putri Wijaya, pengiriman dari Polda Aceh. Dari Polda Aceh ya, sesuai dengan ini. Tapi kemarin bukan Tamiang ya, bukan di Tamiangnya ya. Aslinya di mana? Di Aceh Selatan. Oh, beda lagi. 13 jam. Oh, Iya. Dari mana? Dari Tamiang. Oh, oke. Nggak sempat pulang dong ya? Sungguh tidak mungkin. Jauh. Oh, selama di sana nggak ada IBL ya? Nggak ada kan kita pesiar ya? Pesiar nggak ada. Karena hitungannya kan Satgas Bu. Oh, Satgas ya, satuan tugas. Bertugas. Luar biasa. Selanjutnya, silakan. Di sini memperkenalkan diri, nama Davindra Nur Oktavansyah, pangkat Brigadir Kepala Taruna, pengiriman Polda Jawa Timur. Oh, dari Polda Jatim, Polda Aceh, Polda Jatim. Selanjutnya? Di sini memperkenalkan diri, nama saya Brigkadir Kepala Taruna Mevlana Zuhdan. Saya asal pengiriman Polda Jawa Barat. Oh, dari Jabar. Oh, ini beda-beda Polda semua ya, luar biasa. Tapi yang jelas Sobat Edukes, mereka bertiga ini adalah sungguh taruna yang menorehkan prestasi dan kepedulian luar biasa terhadap khususnya negara Indonesia ya di bumi Aceh Tamiang. Dan yang pertama saya ingin tahu tuh begitu. Ini kan sebenarnya bukan jadwalnya ya. Latsitar tuh bulan apa sih sebenarnya? Harusnya Juni gak sih? Biasanya setelah ujian ya? Setelah Ladja, sebulan sebelum Praspa itu biasanya hasil adanya di situ. Oh
Berarti gitu. antara Mei atau Juni Kak. Jadi perasaannya gimana sih pas tahu Laksita Danus dimajuin dan kayaknya tiba-tiba banget ya waktu itu ya? Betul Kak. Kaget. Ya kaget ya. Pertama kan posisi kita nih masih Cuti. liburan ya, Cuti. cuti Nataru Oh, iya? loh Kak. Nataru. Oh cuti. Nataru, betul. Oke. Kita nih tahu infonya bakal Laksita dimaju ini pas Hamin 2 hari mungkin ya. Mungkin Hamin 3. Hamin 2 hari. Hamin Minggu Hamin 2 3 balik ke Akpol Akpol. setelah cuti. Masih cuti. Masih cuti. Jadi enak-enak nih cuti, tiba-tiba dapat info katanya Laksita dimajuin. Terus Repeater kalian tinggi banget ya. Kayak gitu ya. Sungguh tinggi Bu. Iya iya. Jangan-jangan udah dipasangin chip semua nih. Info dari Akpol ini. terus ternyata kami kan masih belum percaya nih kan untuk belum info A1-nya itu belum keluar juga. Nggak mungkin juga gitu ya. Tapi kami lihat dari infonya yang IPDN juga tuh udah berangkat ke Udah Aceh ke Tamiang. Nah, udah duluan dari bulan apa itu ya? Betul. Sebelum kalian cuti nggak sih tuh? ya betul. Betul. Oh gitu ya. Nah kalau Brigata Fadila gimana nih perasaannya? Nah kalau aku nih beda lagi Kak. Heeh. Karena posisinya aku lagi di Aceh, lagi cuti kan di Aceh. Oh gitu. Tapi tetap kembali ke Akpol dulu. Balik. Oh. Jadi Hamin 3 balik ke Semarang itu tuh dapat info kan. Laksita di Aceh dimajuin terus di Aceh. Terus dan aku posisinya lagi ini Antara kayak kaget dan alhamdulillah apa gimana ya? di tengah-tengah Bu, di tengah-tengah soalnya aku ini lagi ikut ke Polres, lagi satgas juga Oh. bareng orang Polres Aceh Selatan di kabupaten aku. Itu bantu-bantuin orang musibah juga kan banjir. Aku juga ikutan. Aku tidur di Iya, sana. saya melihat itu videonya ya. Iya. Betul. Brigata Fadila ini punya kepedulian yang luar biasa gitu. Sampai kaget juga ya. Kaget juga, oh ini 2 kali. Oh ini namanya sekarang berarti bukan cuti tapi Pralarcitarda. Pralarcitarda. Cek-cek ombak dulu lah. Kalau istilah kerennya mah gladi bersih. Gladi bersih. Gladi bersih dulu. Kalau Pralarcitarda mungkin sobat edukasi sekalian belum begitu familiar ya. Gladi bersih. Gladi bersih. aku. Gladi bersih Latsi. Berarti paling menguasai Medan lah ya. Aceh lah ya. Sampai waktu mau berangkat itu tuh teman-temanku yang taruh nih pada nanya, Fadila siapin apa aja, kondisi di sana gimana? Aku udah langsung ngasih informasi gini. Jadi Udah langsung paham Medan. ini ya. ketuanya lah ya. Iya. Ketua geng. Udah tahu jalan ketua. tikusnya udah hafal. Oh udah tahu ya. Udah hafal Ini dia. mainnya jauh ternyata. Jauh. Nah kalau ini dari Brigata Sudan kan Siap. ini seperti kita lihat di sosial media dan TV-TV nasional ya kan. Jadi waktu itu saya melihat, wih Tarunanya luar biasa banget ya, cuti Nataru. Tapi masih punya kepedulian terhadap korban bencana. Tapi waktu itu bukan di Bukan di Aceh Aceh, ya, Tamiang. di Medan ya, Kebetulan di Sumatera Utara. di Sumatera Utara. Kalau nggak salah nggak satu tempat ya. Tadi satu tempat tapi beda desa. Iya berarti kan di desa 1, 2, Ya, 3 gitu ya. pindah-pindah. Oh, apa sih yang melatar belakangi kok bisa punya kepedulian? Kan enak kan tidur ya. Iya cuti biasanya tidur, Cuti jalan-jalan. Cuma Gimana waktu sih? itu kebetulan orang tua berdinas di Sumatera Utara. Oh, Kalau lagi pesiar biasa video call orang tua lagi di daerah bencana. Oh, itu suka nunjukin keadaan di Tapanuli Selatan namanya. di Tapanuli Tapsel. Selatan, Siap. Itu nunjukin kayak rumah-rumah yang hancur udah Oh, parah juga di sana ya? Parah Kak. terus berarti ada kayak shelter gitu? Ada yang hunian pengungsian, sementara. shelter penghunian sementara, tenda-tenda untuk warga-warga yang rumahnya terdampak. Itu sampai kalau saya lihat di video call waktu itu jembatannya putus, jadi aksesnya dari satu kecamatan ke kecamatan lain itu lumpuh. Terus gimana ya cara mereka Jadi, bisa ini ya? Pada waktu itu dari Brimopda Sumut sendiri bikin jembatan darurat. Oh jembatan darurat, oke. Akhirnya setelah ngeliat video call sama orang tua kayak ada tertarik, jujur tertarik kayak Tergerak hatinya. pengen ngeliat langsung gitu. Soalnya gimana sih keadaan aslinya. Akhirnya kemarin bilang lah ke ayah kebetulan yang Dansat Sumut di sana. Ayah gimana kalau nanti cuti sempetin ke sana 3-4 hari. Dan alhamdulillah waktu itu ayah langsung ngizinin lalu kita pas cuti ke Medan. Dari Medan ke Tapsel 10 jam. 10 jam. Siap. Karena aksesnya emang Karena pertama emang jauh, emang jalannya jauh dan aksesnya juga sepanjang jalan menuju Tapsel itu
kanan kiri ada yang longsor, ada jalan iya, yang memang itu berlobang. lumayan ya. Siap. Ini cobaan yang harus kita siasati bersama Siap. ya. Ini tanggung jawab bersama. Di sana berarti sempat bakti sosial lah ya. Sempat. Saya lihat di video tuh ada kayak membersihkan rumah-rumah, tempat Kemarin ibadah. itu hari pertama saya bersama pasukan Brimob bersama TNI juga. Hari pertama kami membersihkan gereja di desa Hutagodang. Yang dimana pada jam 11 pagi tersebut mau dipakai buat ibadah, Kak. Ya ampun, itu ngebersihnya jam berapa? Itu kita dari jam 7 itu kita kerja bakti nyedot lumpur, kita kuras lumpurnya. Tapi sebenarnya itu gerejanya itu sudah kering pas hari saya datang. Besok paginya tuh hujan deras. Oh lagi. Hujan deras, airnya naik kembali, lumpurnya juga naik kembali. Jadi pas kami pasukan Brimob ke sana sama anggota TNI ke sana beserta saya, itu lumpurnya udah sepaha. Itu sendirian ya Taruna ya? Maksudnya Brigade Tarzudan Saya Taruna sendiri kebetulan. satu-satunya Taruna Siap. ya? Iya luar biasa ya. Anak muda zaman sekarang ya kalau saya belum tentu loh mungkin ya. Maksudnya kalian kan udah capek pendidikan di sini. Kalau pulang tuh emang enaknya tidur. pengennya santai. Istirahat. Main game ya. Siap. Tapi memang empati kalian ini luar biasa sekali ya. Jadi dari desa satu ke desa satunya satunya. gitu ya. Oh kayak gitu. Ketemu Jadi, kades-kades saya juga. Oh. Kita tanya apa aja kendalanya, yang dibutuhin apa aja gitu. Gitu ya. Gitu, Kak. Jadi sempat membantu itu ya. Sempat, Memang kalau Kak, Taruna semuanya punya sifat empati yang seperti ini tuh, polisi masa depan ini luar biasa gitu. Jadi setelah itu pulang ke Semarang, makanya dijadikan tim Aju ya. Siap. Tim Aju. Tim Aju. Jadi Sobat Edukes sebelum Taruna Akademi Kepolisian itu berangkat ke Aceh Tamiang, ada berapa orang ya Taruna dan tentunya dari pengasuh atau pejabat dari Akademi Kepolisian itu menjadi tim Aju atau berangkat duluan Siap. untuk nyisir medan kayak Siap. gitu ya. Cek Untuk lokasi. memberikan informasi kepada tim induk yang akan berangkat nantinya. Yang dilakuin di sana apa? Pas pertama kali sampai ke Aceh Tamiang ya, langsung Siap, ke Aceh Aceh Tamiang. Tamiang. Ya? Itu apa sih kondisi di sana Iya, bagaimana sih? jadi kami Taruna ada 15 orang Kak yang berangkat ke mendahului ke Aceh 15 Tamiang, 15 orang. orang. Kami berlabuh dari Jakarta, dari Semarang ke Belawan. Belawan itu di Medan. Oh, Jadi dari kita Semarang ke Medan, mau naik? kapalnya itu nggak langsung ke Acehnya Kak. Kita Naik ke pelabuhan pesawat di Belawan. kesananya? Naik kapal. Dari Semarang naik Dari kapal? Semarang ke Belawan naik kapal. Oh, itu bakal waktu oke. 5 hari. Oh. Itu bersama rekan-rekan dari Taruna Akademi TNI juga yang Oh ada tim Aju juga. Siap. Oh oke. Nah setelah sampai Belawan kita bergeser dari Belawan ke Aceh Tamiang itu sekitar 2 jam. 2 jam setengah lalu Dari ke Medan ke Belawan ke Belawan Aceh langsung ke Aceh Tamiang. Oh. Nah dari pokoknya pas masuk ke Aceh Tamiang itu Kak, debu-debunya itu langsung terasa gitu. Tebelnya wah kayak apa ya, benar-benar debu yang bahkan dari bis aja itu kacanya sampai burem. Oh. Itu pertama kali kami menginjakkan kaki di Aceh Tamiang. Keadaannya masih Jadi berdebu. kondisinya masih memprihatinkan. Lumayan ya? memprihatinkan waktu itu. Oh gitu. Jadi kegiatan yang dilakukan tim Aju di sana gimana? Tim Aju itu tujuan utama kami itu pertama memberikan informasi apa aja sih yang dibutuhin di sini di Aceh Tamiang ke tim induk. Jadi nanti tim induk bisa mempersiapkan hal-hal yang mau dibawa. Yang Betul. mau termasuk bantuan-bantuan. Siap. Oh iya. Apa aja sih yang diperlukan tim induk, yang diperlukan kita di sini tuh biar dibawa sama tim induk. Pertama kita tuh di sana pasti kita membuat tenda untuk tim induk. Jadi tim Aju ini bikin tenda untuk tim induk nanti bermalam di Yonif. Oh. Gitu. Jadi sama-sama sama Taruna Akademi TNI. Bareng-bareng ya? integrasi kami. Tidurnya di Di tenda. tenda. Selama di sana di tenda. Di tenda. Oh, udah terlatih ya. Udah terlatih. Iya, itu kayak the real kalian tuh Satgas Kak. praktek ya. Praktek, Apa yang kalian implementasi pelajari di langsung. Akpol itu Betul. bermanfaat kan? Bermanfaat sekali. Jadi tidur di tenda. Tidur di tenda. Air gimana air? Air ketika kami pertama kali datang tim Aju itu warnanya kayak Milo. Oh oke. Coklat. Jadi kadang-kadang kalau mandi nih Kak kayak apa bawa es ya buat diminum. Jadi Kayak, memang ini Milo nih kayak ini apa diminum aja gitu.
Oh gitu Awal ya. masih butek, masih kotor tapi mau gak mau nggak ada air lagi. Gak Jadi apa-apa kita kok, tetap glowing kok. Siap. Itu bisa kayak jadi masker ya. Siap. Oh jadi mau di gak mau tetap sana mandi pakai itu Kak. nggak diendepin gitu ya? Enggak. Tapi kalau untuk tantangannya gimana sih untuk makan, untuk apa gitu? Kebutuhan dasar kan air ya. Siap Itu air. gimana? Kalau untuk air ya kita untuk mandi ya udah mandi aja karena nggak ada apa-apa lagi kan ya. Ya betul. Terima-terima aja. Terima-terima Cepat-cepat. aja. Ini Terus memang. kalau Maksudnya gitu. makan kebetulan ada dapur darurat. Oh dapur darurat. Oke Sediakan berarti untuk nggak ada kita. masalah Nggak ya. ada masalah kalau untuk makan. Kak. Terus momen yang paling berkesan apa tuh? Tim Aju tuh. Momen paling berkesan tim Aju nih waktu kita ngebersihin posko Polri yang digunakan untuk tim induk juga nanti. Oh oke. Jadi itu kita di posko itu benar-benar masih lumpur Kak. Kita bersihin posko itu yang lumpurnya masih semata kaki. Kalian udah bawa peralatan juga ya waktu Sudah, dari sini? kebetulan kita dibantu oleh dari Birum Aceh yang menyediakan alat-alat kebersihannya. Jadi kita juga langsung tinggal bersihin aja udah. Berarti bersih-bersih benar-benar membantu Selama di sana. tim Aju, selama tim induk belum datang kita bersih-bersih ber-15 itu. Jadi tim induk datang Induk sudah udah tersedia, rapi, siap, rapi ya. siap. Udah tinggal tidur, taruh barang. Ya. Oh termasuk Taruna. Saya enggak. Oh ya. Oh enggak tim Saya Aju mau ya. bilang ini saya tim induk. Oh tinggal. Iya. Kalau kata orang Jawa tinggal pinara gitu. Tinggal pinara. Enak banget ya. Karena mereka ini ada istilahnya tim Aju nih tim sakit. Oh tim sakit, Sakit banget. ya, sakit banget. Karena ya. even kami udah datang tim induk itu masih kacau. Enggak oh gitu ya. Iya masih parah. Jadi bayangin mereka yang tim Aju datang tuh kondisinya udah. Enggak apa-apa. Separah apa lagi? Terima kasih pengabdiannya. Sakit di dunia Pengabdian tapi duluan ya. Pengabdian duluan, terima kasih. Gak apa-apa sakit. Upahmu besar di surga. Amin. Ya, kan? Oh jadi memang ini berdua berarti bukan tim Aju ya? Kami tim induk. Tim induk ya. Oh iya makanya glowing ya mereka ya. Tim kelaber. Oh gitu ya. Oh baik. Kan selain kita bakti sosial, membantu masyarakat untuk bersih-bersih, terus membantu ya barang-barang yang dibutuhkan kayak gitu kan ya. Nah, kemarin juga dari Akpol membawa ke sana juga ya. Siap. Itu ada satu yang penting juga. Jadi saya juga lihat di sosial media ini Taruni luar biasa yang kita undang kali ini nih memberikan trauma healing. Siap. Jadi kayaknya ada bakat jadi guru TK ya. Masya Allah. Psikolog ya jadinya. Iya ini Disayang anak-anak deh Kak. heran loh saya kan secara poltar ya. Siap. Banyak tahu-tahu aja jadi kan beliau ini sosok yang tegas gitu kan ya. Poltar Taruni lagi. Siap. Tarung lah itu. Tarung. Tarung ya. Ya kan tahu sendiri kalau wanita sudah marah tuh seperti apa. Karena saya juga merasa Menggelegar. ya. Iya hancur dunia kan. Tapi saya tidak melihat itu. Waktu melihat videonya Brigadier Fadila ini lagi trauma healing ke anak-anak luar biasa loh. Ini kesayangan saya ini punya bakat terpendam Kayak punya ya. dua kepribadian ya kayak. Jatuhnya kayak kepribadian. Bipolar. Tapi enggak sih, enggak bipolar. Itu kalau istilahnya yang gampang-gampang aja ya. Jadi kalau kata Tukul tuh the right woman and the right place gitu betul. kan. Jadi dia bisa menempatkan dirinya pada Porsinya situasi yang masing-masing. tepat. Iya, jadi apa sih yang dilakuin di sana? Kok di video tuh kayaknya asik banget sama anak-anak. Situasinya seperti apa? Jadi tuh itu cuti hari H-4 mau balik cuti. Oh masih cuti ya yang di video cuti, itu? Iya masih cuti. Ngadep ke Kapolres. Terus Kapolres itu Kapolres itu masih sibuk banget masalah yang banjir-banjir ini kan Kak. Terus saya ngajuin izin komandan kalau boleh ikut. Oh ikut kegiatan itu ya memang itu belajar. Kesadaran ya? Kesadaran Nggak diri disuruh? sendiri. Karena jujur lihat teman-teman saya saya jadi terpanggil. Oh, berarti pengaruhnya positif Iya, ya. positif Jadi sekali aduh. woy temannya. Aku kayak yang lagi cuti di Aceh masa lagi Iya gitu kayak gue peduli di daerah gue sendiri gitu lah ya. bantu ikut lah. Itu tuh perjalanan dari itu satu kabupaten tapi makan waktu 2 jam atau 1 jam setengah nyampe ke wilayah itu. Sampai sana Bapak Kapolres nanya mau get apa kita buat. Terus saya ada ide di sini pasti banyak anak-anak. Jujur aja kita orang dewasa aja kalau ngalamin masalah-masalah bencana alam itu pasti drop kan psikologisnya kena mental. Apalagi ada anak-anak kan. Terus ya udah panggil anak-anak dipanggil ke polsek. Jadi pagi itu manggil anak-anak di sekitar wilayah di sana datang kumpul.
nanya-nanya dong. Adik-adik ada yang rumahnya kena banjir, kak rumah aku banjir semana, sedada. Oh. Itu mereka yang kasihan, demi Allah aku yang kayak menangis ini anak-anak. Mungkin aku kalau jadi mereka juga nggak bakal sanggup. Terus Berarti di shelter dia tinggalnya? iya. Terus abis itu aku ada ide coba buat ini aja. Ada yang main buat permainan gitu. Ada yang main puzzle. Terus Trauma healing gitu lah ya. trauma healing. Terus karena baik anak SD yang kelas 1, kelas 2 tuh baik banget. Oh masih kecil Masih banget kecil ya. banget, iya, Kak. Masih sekitar umur-umur 6-7 tahun Iya. gitu ya. Terus yang kayak mereka bilang, kakak tahu nggak rumah aku kena banjir semana, yang kayak ngasih tahu gitu loh. Jadi senangnya aku ikut giat itu tuh kayak, oh aku jadi orang yang bisa membantuin mereka buat keluar dari masa trauma mereka. Jadi kayak kita kasih media bareng polwan-polwan di Aceh Selatan, main puzzle, terus mewarnai buat anak-anak itu. Yang menang kita kasih penghargaan kayak hadiah kecil-kecilan. Ya menghibur lah ya menghibur. situasi mereka supaya lupa. Seneng banget dan mereka seneng Pengalihan pikiran lah ya. Iya. Terus udah selesai gitu, mereka yang kayak makasih ya Ibu Polisi, Bapak Polisi. Sebenarnya sih senangnya itu ketika mereka yang awal datang kayak, kak rumahku kayak gini-gini, kondisi aku gini-gini. Terus pas baliknya bawa hadiah yang kayak mereka seneng itu, aku seneng juga. Kayak ngadu ya. Iya kayak jadinya ngadu ya. dan mereka bisa kembali dengan bahagia tuh udah seneng banget. Itu memang esensinya sebenarnya masyarakat tuh butuh banget kehadiran polisi gitu ya. Karena kan memang ya mau tidak mau sih bad news is a good news ya. Tapi sebenarnya banyak polisi baik, banyak pribadi-pribadi dari polisi yang baik yang tidak tertangkap kamera. Jadi ini salah satu kesempatan kalian untuk belajar ya. Jadi momen di Aceh itu pelajaran yang luar biasa ya. Saya pernah mengalami saudara saya ketika itu Gunung Merapi meletus, itu luar biasa banget, laharnya sampai ke atap. Itu saja kami tuh sampai kayak nyari makanan nggak bisa, benar-benar saya mencari saudara saya. Akhirnya ketemu setelah berapa hari dan kondisi mertuanya tuh memprihatinkan banget, tangannya sampai nggak bisa gerak kayak gitu tuh. Kita makanan aja tuh susah, sama kali ya kayak gitu ya. Jadi menjagain kalau ada orang datang tuh kita seneng banget. Cuma nasi bungkus tuh berarti banget loh. Itu menyelamatkan nyawa bener loh. Bayangin yang 2 hari yang nggak bisa makan, cuma makan Indomie gitu kan. Ya itu kalau ada gitu. Iya. Jadi kira-kira situasinya kayak gitu mungkin ya. Jadi momen apa sih yang paling kamu tuh ngerasa ya ampun ternyata seperti ini ya. Bersyukur banget gak kalian tuh? Bersyukur banget sih Bu. Karena kayak ngelihat mereka yang waktu datang pertama itu dengan wajah mereka yang sedih. Terus pas kita udah mulai pendekatan, mereka udah mulai terbuka. Cerita-cerita. Oh ternyata kondisi di Aceh itu kayak gini ya. Dibandingkan dengan kita yang kehidupannya biasa-biasa aja, normal-normal aja. Ternyata ada loh orang yang lebih membutuhkan kita. Ketika kita hadir datang buat mereka dan mereka menerimanya dan bahagia, itu sebuah kayak menurut saya sebagai seorang taruna tuh kayak pencapaian saya itu udah bisa bagian orang loh gitu. Itu yang kalian pelajari ya. Jadi apa sih pendapatmu tentang empati? Tentang empati, jadi yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, dengan kehidupan kami yang normal-normal aja, begitu tahu ada bencana alam tersebut dan kami ikut turun tangan melayani masyarakat di sekitar itu, lebih ke saya dapat sadar bahwa hidup itu tuh harus memandang semuanya. Jadi kayak dari segala sisi. Kita berempati dengan mereka itu, orang yang kita kasih empati ini benar-benar ngerasa dampaknya kayak wah orang ini benar-benar bantu saya. Jadi saya ini sebagai orang yang akan melayani masyarakat kelak nanti, kayak oh saya udah ngelayani mereka dan saya berempati, itu benar-benar jujur ke saya sendiri seneng banget lah. Bahagia gitu bahagia ya. banget. Ternyata kalau kita punya sifat empati terhadap orang dan Bermanfaat orang bagi lain orang itu lain berbahagia, juga. itu kita juga ikut Seneng bahagia, ya, gitu ya. Oh jadi lumayan lama ya di situ ya? 3 hari. 3 hari. Terus setelah itu pas Lasitarda juga sama? Lasitarda juga programnya? sama. Kebetulan waktu Lasitarda ini entah Tambah kenapa banyak temennya ya. sasaran saya ini selalu di SD.
Oh di SD Iya, ya. ketemunya anak SD terus. Oh, mungkin ini Brikatar Fadila tuh dulu reinkarnasi dari guru SD ya. Awalnya cita-citanya Atau jadi guru-guru guru PAUD. SD. Iya. Bisa. Iya. Kayak niat awalnya jadi guru Kak. Iya, ini kan Kita kita mau jadi guru. lagi ini ya, lagi mengandai-andai. Jadi dulu mungkin di kehidupan sebelumnya sebelum kau reinkarnasi itu Guru PAUD. guru PAUD. Guru BK. Iya. Guru Tidak. Guru BK. Iya. Jangan dong. Kalau saya kan beda. Kalau saya tuh sebenarnya CEO. Yang menyamar jadi Yang menyamar PNS jadi. Polri. Tapi diam aja. Dek Jun diam aja Dek Jun. Gak usah bongkar rahasia. Iya udah. Jadi saya sebenarnya CEO. CEO. Iya, yang Kita-kita aja menyamar. Menyamar menjadi PNS Polri. Iya. Yes. Jadi bisik-bisik aja. Oke, kita aja. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Iya. Saya sebenarnya CEO yang menyamar jadi PNS Polri. Iya. Kelihatan Ah. sih, kelihatan. Kelihatan kan ya aura CEO-nya ya. Bukan sih aura cerewetnya gitu. Ya luar biasa ya. Jadi pengalamannya di apa ya mendidik anak-anak membersamai mereka. Itu kan otomatis anak kecil tuh kalau ada polisi cantik seperti ini kan merasa aman. Apalagi kalau kalian juga ramah, ini mungkin bisa dipelajari untuk nanti ketika kalian terjun ke lapangan itu ternyata sikap seperti ini loh yang dipinginkan Iya, masyarakat iya. gitu kan. Jadi kalian udah praktek duluan ya. Siap. Udah magang duluan kemarin. Betul. Dipercepat. Latsitarda sekaligus magang Siap. gitu ya. Baik. Nah, ini kisah yang tidak kalah menarik para sobat Edukes. Jadi sewaktu Latsitarda ada pahlawan kita nih. Superhero. Brikatar Davindra. Ini luar biasa sekali loh mereka bertiga. Ini saya senang nih kalau tamunya kayak gini-gini ya. Ngobrolnya asik, bisa memberikan apa ya motivasi kan. Dari Zuhdan memotivasi Fadila untuk bisa Ikut. ini ya ikut Partisipasi. karena Partisipasi. perbuatan baik itu kita sebenarnya kalau perbuatan baik itu diupload ke media sosial atau ada orang yang mengupload bukan masalah kita butuh validasi ya. Ya. Kalau kata Ibu Sherly Chowanda itu kita bukan butuh validasi tapi kita mempublikasikan Iya, benar. perbuatan baik kita. Mendorong yang lain. Kinerja kita. Iya. Contoh Ternyata- nyatanya ini. Nah, contoh nyatanya Sobat Edukes, ternyata perbuatan baik yang dilakukan Brikatar Sudan membawa efek positif ya. Impactnya ke Brikatar Fadila. Ini yang kita ceritakan. Padahal banyak lagi kan taruna-taruna yang tertarik. Karena melalui sosial media, TV-TV nasional, Brikatar Sudan berbuat baik, diikuti oleh teman-temannya. Jadi dia menjadi role model juga untuk teman-temannya. Nah, berikutnya ada salah satu ini sih apa ya? Kalau kata ini tuh sifat kepahlawanannya lah ya. Superman kesiangan. Woi, kesiangan. Enggak kesiangan. Bangunnya kesiangan ya. Ini ketahuan nih bangunnya sih. Enggak lah. Superman kebagian. Emang taruna ada yang bangun siang? Enggak ada. Bakalan berkurang NSP kan? Kurang nilainya. Iya itu bukan hanya NSP kayaknya ya. Mengguling-guling lah nanti. Jadi Brikatar Davindra dan teman-temannya ini sempat menolong warga yang tenggelam. Bisa diceritakan gak sih situasi kejadiannya itu seperti apa dan kenapa Anda ada di situ? Ngapain main di kali? Iya kan di kali kan ya? Di kali. Iya ini. Samping kali Kak. Iya sebenarnya ini saya mau lidik dulu nih. Ngapain lu di kali? Dan warga lokal. Akamsi ya dia. Akamsi. Oh jangan-jangan dia cari air bersih ya. Coba kita dengarkan pengalamannya. Jadi nih dari Taruna Kepolisian ini kan kalau yang kegiatan dari Latsitarda sendiri ini kan cuman mungkin sampai jam 3 saja ya Kak. jam 3. Sampai Oh ada jam kerjanya. Ada jam kerjanya. Ya, jadi kita Tapi itu jam kerja yang resmi. Resmi. Kan? Resmi. Nah, kalau di itu ya tentatif lah ya. betul. Nah, yang dari Taruna Kepolisian ini sendiri Kak, kita juga bingung. Masa gini-gini aja di Aceh. Kita harus kasih warna lah di Aceh. Jadi kita nih pasti tiap hari harus ada rengiat Kak. Contohnya kayak bakti sosial, kunjungan ke trauma healing seperti yang Fadila itu, lalu kayak pembagian papan gratis, mengunjungi sekolah. Papan apa ya? Papan Papan tulis tulis. gratis Kak. Oh untuk anak-anak SD Anak-anak SD. belajar. Betul. Oh oke. Kami dari Taruna Kepolisian kayak mengumpulkan dana lah untuk memberikan Oh, sedikit. itu dari dana kalian Betul, juga ya. Jadi kesadaran luar biasa loh ya. Terus yang terakhir nih, kemarin nih pas kejadian tenggelam dari saudara Haikal tersebut nih, kita mau ngasih papan gratis ke sekolah yang darurat. Terus Iya. kalian baksos Kak sama main bola bersama.
Oh main bola sama yang akamsi, kemana? akamsi itu Betul, lah ya. sama anak-anak itu. Itu ada 3 kegiatan bagi papan tulis, bakti sosial sama main bola bersama. Pas kita sampai di pinggir kali tersebut Kak, kebetulan kali tersebut nih di Aceh Tamiang di Kuala Simpang. Itu salah satu yang mungkin cukup parah ya, karena di bibir sungai ya Kak. Di bibir sungai, bibir sungai tersebut rata Kak dari air. Jadi kayak gak ada pembatasnya gitu Kak, langsung aja ke sungai makanya. Rawan. Terus? Nah pas saat kita baru sampai dari truk kan, tiba-tiba nih masyarakat teriak-teriak Kak. Teriak-teriak, berlari-larian ke arah sungai. Nah tak kirain sama saya ini, dia lagi rebutan ini, sembako mungkin kan. Ya soalnya kan Rame soalnya Kak. rame Kak, banyak orang ngasih sembako ke daerah tersebut tuh pada rebutan gitu, pada lari-larian. Oh mungkin biasa. Tiba-tiba nanya, Mas kenal Mas? Itu ada yang tenggelam. Wah kita dari yang dalam truk loh Kak. Kami loncat ke bawah Kak. Langsung berlari. Iya. Gitu ya. Dari dalam Jiwa truk. kepahlawanan Iya. Wah, kenapa ini langsung lari kan? Lari ke bibir sungai. Ternyata ada anak. Beneran ada? Iya ada anak tenggelam Kak. Anak SMP. Terus apa yang kalian lakukan itu? Nah sampainya di tempat yang tenggelam tuh kami angkat dari bibir sungai tersebut ke daratan yang lebih tinggi Kak. Nah, sampai di daratan tuh kondisinya udah Kak hampir gak sadarkan diri Kak. Muntah lumpur juga. Aduh. Muntah lumpur. Nah, terus beberapa kali kami sadarkan Kak, udah matanya sudah kayak mau merem, terus nafasnya juga tersendak-sendak Kak. Terus orang tuanya datang lari-larian nangis Kak, bangunin anaknya tapi udah gak sadar juga gitu. Akhirnya kita mutusin buat bawa ke posko Polri Kak. Oh ke posko deket dari situ. Mungkin 1 Sekitar kilo. 8 berarti menit. pakai truk. Ada mobil. Tuh relawan mobil Kak. Ada relawan untungnya. Umurnya berapa itu? 15 tahun Kak, masih 3 SMP lah kurang lebih. SMP ya. Tuh. Terus kami angkat ke dalam mobil. Kebetulan orang tuanya datang tuh, ada ibunya, ada bapaknya juga. Kami juga rasa kasihan, mereka ibunya teriak-teriak. Tapi pas di dalam mobil tersebut nih kami yang dampingi Kak, sebelah kanan sebelah kirinya. Sekolah ibunya pasti panik kan kalau ibunya yang dampingi. Biar kita Pastilah. aja. Tuh. panik banget pasti. Pas kami kanan kirinya kita dampingi, beberapa kali nih Haikal muntah Kak di dalam mobil. Di perjalanan. Di perjalanan muntah 2 kali kurang lebih. Muntah, isinya lumpur sama nasi lah mungkin kurang lebih. Terus sesampainya muntah itu dia beberapa kali hampir gak sadarkan diri Kak. Hampir pingsan. Terus kami sadarin terus. Udah Diberikan pertolongan Iya, pertama betul. lah ya. Betul. Sesampainya di posko Polri, di situ kebetulan emang posko Polri menyediakan pelayanan berobat gratis Kak. Oh pas ada pelayanan berobat gratis. Jadi emang. ada dokter di situ Iya juga standby, ya? standby 20 Standby 24 jam dari awal posko itu berdiri Kak. Itu ada posko medis sendiri di posko Polri. Wah luar biasa. Jadi masyarakat yang mungkin biasanya kan kena paku, sobek. Saya lihat sendiri loh, ada yang sobek tangannya, datang ke posko Polri gratis Kak dijahit. Oh karena yang untuk korban-korban bencana Betul, ya, betul, memang ya. kondisinya sih Relawan. memang susah. Mau kemana-mana akses jalan juga susah ya. Betul. Oh jadi akhirnya selamat ya anaknya. Sampainya ya? di Bidokes Polri ini Kak, dari Bidokes Polri ini untungnya sigap Kak. Sigap, memberikan pertolongan pertama, kasih oksigen. Yang namanya orang tua kan pasti tuh teriak-teriak Kak. Aduh saya juga bingung juga nih gimana ini saya kan. Ditenangkan Kan gak lah tahu ya. ya. Akhirnya kita ada yang bagian nenangkan orang tuanya, ada yang bagian nolongin anaknya si saudara Haikal. Terus si saudara Haikal nih kayak gemeteran gitu Kak. Kayaknya mungkin hipotermia mungkin ya. Mungkin hipotermia ya Kak. Hipotermia tuh bukannya dingin. Iya kan tenggelam Kak. Oh airnya dingin. Iya. Saya bayangannya kalau hipotermia tuh cuma di gunung doang. Kedinginan Kak, kan gemeteran banget Kak. Menggigil. Oh dia menggigil gitu Menggigil ya. Kak. Entah apa kau trauma ya, mungkin trauma Tapi atau kalau hipotermia masuk akal loh. Saya soalnya pernah kena hipotermia di gunung dulu. Untung teman saya tuh sigap, ya emang pusing mual nggak karuan gitu. Gelap gitu loh Kak. Aduh itu bukan lagi itu. Udah hampir jatuh Oleng-oleng. saya. Iya. tentunya kami cari selimut dari Bidokes kami kasih terus mungkin kalau peralatannya namanya di posko ya Kak, cuman pakai peralatan tenda mungkin kurang maksimal. Jadi kami hubungin dari rumah sakit Kak. Oh rumah Hubungin sakit sama terdekat. rumah sakit terdekat di RS Tamiang. Kami telepon ambulan sampai nunggu ini kita kasih terus pertolongan pertama, kita bersihin juga. Sesampainya ambulan datang nih Kak, kami tetap kawal. 1 orang masuk ke ambulan sama orang tuanya. Iya. Kami sisanya ikut sama mobil yang relawan itu Kak. Oh mobil yang bawa dia ke Ya, posko ya. Kami ikutin sampai ke rumah sakit. Nah, sampainya di rumah sakit ini Kak, untungnya si saudara Haikal ini udah mulai membaik Kak. Mulai membaik, sudah mulai
respon, udah mulai matanya udah terbuka, tapi belum bisa merespon ngomong. Oh berarti pas di posko tuh juga belum bisa, kayak belum sadar banget gitu ya? Belum Trauma sadar. kayak. Trauma banget itu pasti. Malah kayak mau pingsan tapi gak pingsan gitu loh Kak. Mata setengah, nafas kayak tersendat-sendat. Saya jadi kayak trauma kalau kayak gini. Ya fun fact-nya saya pernah hanyut di sungai loh. Asli ini saya nggak bohong. Jadi waktu itu saya main di sungai, ibu rasanya kayak gitu. Tapi untungnya sungainya jernih. Itu aja saya kayak mau mati. Dingin Panik nih, ya Kak? Adik saya panik, saya nggak bisa renang. Jadi saya pegangan rumput. Pegangan rumput di bayang bergaya-gaya renang. Nah rumputnya nggak kuat kan, Copot. menahan beban saya. Copot. Copot, saya hilang kan. Nah di darat itu kata orang tua saya, nah orang tua saya di kali sebelah sana gitu kan. Gak monitor berarti. Iya saya hobi banget Kurang main ke monitor. kali, iya. Walaupun gak bisa renang nih. Adik saya cuman gini, Nik mau mati. Si Monik mau mati. Dia panik. Jadi pas bapak saya, kamu kenapa? Saya ingat saya gelap. Hop, saya Minum-minum minum tuh, Kak. air kali. Yang di kali itu ada apa nggak ngerti ya. Dan rasanya tuh luar biasa loh. Kalau di kali tersebut nih Kak, full lumpur loh Kak. Warnanya Aduh, itu coklat. nggak Apalagi kan kebayang bekas sih. banjir ya, lumpurnya Iya, tebel. bener-bener. Dia aja yang pas diangkat ke daratan aja itu full lumpur, celananya full lumpur, wajahnya juga full lumpur. Bayangkan mungkin dia aja nggak bisa renang. Tambah dengan kondisi air yang Oh emang coklat gak bisa lumpur, renang nggak ya? bisa renang. Kak. Oh ya udah Saudara-saudara. rasanya kayak gitu tuh. Aduh Terus ya ampun. kami juga kontak-kontakan sama orang tua dari saudara Haikal tersebut Kak. Kami monitor juga tiap hari. Ternyata kondisi dari saudara Haikal ini udah mulai membaik tiap harinya Kak. Tapi nggak apa-apa tuh paru-paru apa aman tuh. Akhirnya kita setelah dia kembali ke rumahnya, kami juga lakukan kunjungan lagi Kak. Oh pas udah Sehat. Udah sehat. Kami udah hubungi di mana kondisi Haikal nih, katanya udah sehat. Kami ngajuin buat kunjungan ke rumahnya bersama Bidokes Polda Aceh. Kami ajak dari Bidokes Oh Polda Aceh. dicek juga ya. Kayak dikontrol gitu loh, Kak. Kontrol. Nah akhirnya kita berkunjung ke rumahnya. Terus sampai di sana katanya saudara Haikal ini sudah di ronsen juga, katanya udah Oh udah bersih. di ronsen, Ya, udah betul. bersih. Udah bersih. Takutnya kan paru-paru. Masih ada sisa-sisa ya. kayak. Ah sisa-sisa itu. Kalau sisa-sisa rasa sih ya. Itu beda lagi. Kenapa Brigadir Fadila ini langsung yeay. Sepertinya kok Anda melihat ada intrik-intrik apa gitu ya. Ini nggak bisa dibahas di sini ya. Nggak bisa. Itu Live episode section, ini. live Iya section. betul. Mungkin Rahasia nanti bisa. dapur. Rahasia dapur. Enggak, ini mungkin nanti bisa diundang podcast untuk bagaimana sih kisah cinta Tara Lida. Jadi kok ya, kok sepertinya saya tahu itu. Itu Tapi kayak dari siapa? tadi ini saya perhatiin kamu Monik ini pengalamannya oke juga ya. Yang pertama gunung, hipotermia. Tapi iya bener. Iya kan? Saya itu kayak nyawa sisa tau gak sih? Bener. Itu teman saya tuh ya namanya Angga. Jadi itu kakak kelas saya. Jadi saya tuh naik gunung bener. Asli itu Kedinginan. malam. Kedinginan banget. Dan saya tuh kalau dulu mungkin gak safety ya. Orang tua saya tuh kalau ngajak naik gunung cuma kelapa muda, gula aren. Itu bisa. Saya pernah naik gunung perahu tuh cuma naik. Turun lagi. Pas di sana tuh petir menyambar. Udah halilintar. Abis itu turun. Jadi tektok. Tektok, Gunung perahu. ya. Iya, Sekarang sehari tuh, lagi tren tuh Kak. Turunnya cuma 2 jam. Lari. Semua. Air lari. Jadi kan dari Dieng. Set. Turunnya itu ke Bawang. Pendekar dong berarti. Beda lagi. Itu bapak saya. Itu memang. Jadi, Ibu bener. Iya bapak saya udah di surga sekarang. Udah naik gunungnya. Jadi memang iya. Dan saya pernah hipotermia itu di Gunung Sindoro. Nah itu bener-bener ini kenapa? Pusing yang sangat teramat sangat kayak gak kuat. Terus kami mungkin dulu masih boleh ya membawa apa sih kerosin minyak tanah. Oh minyak Oh minyak tanah. Iya iya. Untung kita tuh nemu. Jadi pas kamu kuat jalan gak? Iya kuat tapi bentar ya kan kita sama temen-temen tuh. Ya kamu duduk di sini tuh. Langsung pakai dulu belum ada tuh namanya apa sih yang kayak apa tuh yang warna perak itu loh Iya apa semut-semut. namanya itu loh. Nah itulah yang buat wrapping itulah. Nah Oh, kalau iya. kedinginan tuh. Iya, betul. Itu gak ada begitu-begitu kita Belum paham ya, boro-boro. Jaket aja kagak bawa gua. Pantes itu. Terus fotonya. dikasih kaosnya dia di ini aku ada kaos lagi panjang. Didobelin udah habis itu nemu. Itu Tuhan itu menolong saya. Ini nyawa sisa memang. Nyawa sisa. Oke saya selalu bersyukur terhadap hidup saya itu apapun itu. Jadi bakarlah kita kayu cari kayu akhirnya hangat. Sembuh. Tapi itu jangan ditanya hipotermia itu Sakit banget. Lemes itu ya Kak, pusing lemes. Pusing, lebih pusing daripada putus cinta men. Aduh, Ya kan? aduh. Jadi ya Fadila kamu belum apa-apa. Daripada. Tapi jangan sampai hipotermia ya. Oke kita kembali ke monitor layar. Baik. Oh jadi pengalamannya
Luar biasa ya. Jadi setelah perasaanmu gimana setelah berhasil? Apa sih nilai-nilai yang bisa dipelajarin dengan kepanikan itu? Pasti panik dong. Betul Kak. Itu nyawa orang loh ya. Betul, apalagi kondisi kita ini kan yang mungkin taruna nih ya, jarang bersentuhan langsung sama masyarakat. Iya, Nah, akhirnya itu belajar langsung ya. terjun dan dihadapin dengan kondisi yang genting loh Kak. Jadi kita nih dituntut untuk cepat, tapi panik. Gimana kan kayak berpikir, Pertama kali juga kan, first experience lah ya. Nyawa soalnya loh Kak, Iya. kan anak-anak lagi kan. Wahai taruna-tarunaku, sesungguhnya kalian nanti bakalan begitu bentar lagi. 4 bulan lagi. Aduh. Itu yang akan kalian hadapi men. Siap. Ya. Kalian memang dewasa sebelum waktunya ya. Jadi terpaksa belajar sebelum waktunya. Tapi lumayan ya, maksudnya bukan lumayan lagi lah. Luar biasa loh ya, dengan adanya dipercepat itu bener-bener kalau Lasita ada yang biasanya kan bukan di daerah bencana. Jadi kalian dihadapkan pada situasi yang mengambil keputusan dengan cepat. Ada hikmah di balik keputusan tersebut Kak. Kamu lompat dari truk itu gimana ceritanya itu? Jadi truk ini Kak, kami kan nyampe, itu pada heboh semua, pada Berarti belum lari-larian. dibuka itu ini? Belum dibuka. Jadi kelamaan loncat saya Kak. Oh, jadi Iya. ini baru truk tinggi begitu. Iya, tinggi. Kaki aman, kaki Aman. lutut Aman. aman ya. Tolong diperiksa. Taruna Kak, taruna. Taruna setengah dewa. Hana Rintang kan dah. Oh iya. Setengah dewa. Setengah dewa apa terbiasa meloncat pagar ini? Kok ketawa kalian renyah banget? Tahu Anda. Kok kalian renyah banget ketawanya? Apa melihat siapa gitu? Enggak sobat edukasi ini cuma just kidding aja lah ya. Jadi mereka Intermezzo tertarik. aja. Kan memang halang rintang tuh tinggi banget ya. Tinggi. Itu kan banget. lompat halang rintang. Jadi itu ada materinya di Ini Akpol. Berguna loh Kak. Berguna. ternyata. Guna banget Banget. untuk ini. Bisa. Itu berapa meter coba truk itu? Yang penting Kan tinggi saya lah. suka kalau Lumayan. Korsik itu naik truk juga. Oh, iya. Iya kan. Jadi langsung loncat ya. Masalahnya truk TNI ini lebih tinggi lagi Iya, Kak. lebih tinggi. Oh, tinggi, lebih besar Lebih dia. tinggi. Oh ya ampun. Maaf loh ya tadi saya underestimate sama kamu. Ini ngapain karena main ke kali. Jadi kan kayak kita kalau mikir ya. Bingung juga ya, ini Kak. bukannya Aceh Tamiang. Lu ngapain main ke kali men. Gitu kan. Oh ternyata ya. Jadi ya pengalamannya sangat berguna dong ya. Terus nih Kak yang dari saudara Haikal ini ternyata HP-nya tercebur juga Kak ke dalam sungai. Lah? Jadi dia kenapa dia tenggelam nih? Dia mau ngambil sandalnya. Sandalnya hanyut ke sungai. Dia mau ngambil ternyata tenggelam. Hanyut dia. Dan akhirnya kita baru tahu juga pas di rumah sakit itu. Berarti gak ketemu dong handphonenya? Nggak, kurang tahu ya. Mungkin udah ketemu atau Coba enggak. cari tahu ya. Akhirnya Buka, balik lagi. tanya Balik lagi ke ChatGPT. Citamia. ChatGPT apakah HP Haikal ketemu? tapi akhirnya kita ngumpulin nih dari Taruna Akademi Kepolisian kayak ngasih hadiah HP baru Kak buat saudara Wih, kita. puji Tuhan. Masya Allah. Wih, taruna aku men. Izin. Kami senangnya kami ini pas kunjung ke rumahnya tuh orang tuanya makasih banget Kak kami Oh, kami gitu kayak kamu jadi saudara saya ya gini-gini itu Seneng kan? ya kita dianggap saudara. Kamu kalau ke Aceh lagi nanti main ke sini ya, nanti saya siapin ini gitu. Kayak dianggap keluarga banget di situ. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ini pelajaran yang sungguh nggak ada di mata kuliah. Nggak ada SKS-nya tapi luar biasa ya kalian pelajaran seperti ini. Takut nggak sih waktu itu? Masalahnya kita kan masalahnya berurusan dengan nyawa ya Kak. Kalau kita misalnya contohnya kita ini amit-amit nih meninggal dunia di posisi kita Takut kan salah juga ya? takut salah juga. Karena memang salah menolong tuh juga jadi Tuh, risiko. resiko buat kita juga Kak. Iya kalau kita nggak, misalnya saya pernah Salah penanganan kan? ya, nolong orang kecelakaan, itu didiemin aja sampai Harusnya. muntah segala macam. Akhirnya saya beranikan diri ya, pernah belajar dulu waktu pramuka lah ya. Gotong, ayo diminingin dulu 1, 2, 3 angkat. Itu jarang orang berani loh. Betul. Karena kita sebenarnya gini sih, kayak pelajaran pertolongan pertama tuh wajib kali ya. Wajib, Kak. Untuk dari tataran anak SD gak sih? Walaupun katanya sepele ya Kak, tapi itu Iya. sebenarnya Dulu kan di sekolah gue ada dokter Betul. kecil men. Izin. Jadi kan kita kan pramuka gue juga. Tapi pramuka
saya tuh spesialis bagian nakut-nakutin di kuburan. Jurit malam, jurit malam. Jurit malam tuh biasanya Iya, tuh. karena nggak ada yang mau di situ. Takut Gitu. juga. Pemberani kakak berarti ya. Oh, bukan lagi. Oh, Bukan lagi. jagoan. Iya, kalau kata Fadila mah setan nama gue galak banyak ya. Besti itu sama juriknya besti kayaknya. Woi banget. Bawangnya. Jadi emang kayak gitu. Jadi ada pengalaman ini pengalaman serunya ya. Jadi kan di kuburan ada 3 orang nih kita. Saya, Aman sama Denny teman saya kan. Aman, di mana? Di sini. Nah dia kan di bawah pohon bambu nih. Nah saya bagian manjat di pohon semboja tuh. Manjat. Pakai pocong, baju pocong. Niat banget demi apa? Iya, emang kayak gitu. Kita semua pakai kostum pocong semuanya. Oh, biar gampang ya, biar gampang juga. Juga namanya juga nakut-nakutin kan. Iya, bener, Nah, bener. udah pakai kostum pocong. Tapi aku bantuin manjat dulu ya. Setelah manjat naik ke atas, baru tuh pakai baju potongnya, tali kenanya. Ya kalau enggak kan nggak bisa turun. Betul. Nah, oke, Denny di bawah pohon itu ya, bambu. Ini aman di oke. Kok nggak sampai sini adik-adik ini kurang ajar lama kali kan. Nyamuk apa ya. Kalau sama ini mah nggak takut saya. Habis itu Denny aman, oh enggak. Ya kita kan bertiga ya. Itu kan aman ya. Ya aman ya. Oh 1, 2, 3 pas. Udah saya itu nggak ngeh. Sekitar 10 menitan. Ya ampun Tuhan Yesus. Kan bertiga sama saya ya. Kenapa itu ada lagi satu? Siapa dong? Iya bener siapa dong? Bener. Tuh gini, aman? Nggih. Denny? Nggih. Terus sampai orang Jawa kan. Man kan kita bertiga ya. Iya. Itu di deket pohon itu siapa? Itu gimana baju pocong itu? Larilah kita. Loncat apa lari? Loncat apa lari? Saya loncat. Mereka lari. Loncat mereka lari kan. Aduh Tuhan ini. Tapi ya udahlah ya. Itu kan memang makhluk ada di dunia itu memang. Jadi ya sekarang saya nggak takut. Saya Join ya kata dia. Join ikut. Iya gitu ya. join ya. Buat nakut-nakutin yang lebih relate Kalau lah. orang Jawa kan kita ya non sewu mbak, gitu kan. Mbak nih cucunya mau di sini jangan ganggu ya. Udah pada di situ aja deh. Kita mau pramuka. Gitu. Udah. Aduh jadi ya itu ya memang. Aduh rasa takut panik lah pasti ya. Aduh seru banget sih pengalaman kali ini nih. Kita akan menuju segmen berikutnya ya. Ini kita akan diskusi bersama. Jadi apa sih makna Latsita Danus bagi kalian setelah terjun langsung nih ke tengah bencana? Ada yang tim aju, ada yang jadi kayak guru PAUD ya, ada yang kayak dari loncat Superman. Superman. Ya, langsung membayangkan tetet. Jadi apa sih maknanya bagi kalian tuh setelah terjun langsung gitu di tengah bencana kayak gitu nih? Vin, duluan Vin. Dari saya. Dari mana aja deh boleh. Superhero ya. duluan. Superhero dulu. Superhero duluan. Ladies Kita kasih first. kesempatan. Ladies Superhero first. dulu. Nggak ada ladies Superhero first. Tetet. Mungkin makna dari Latsita Dan ini sebenarnya kan sebagian taruna nih kalau dikasih tahu sama bocoran sama kakak senior itu kan namanya berlibur ke rumah nenek kak. Sebenarnya nih Latsita Dan ini kegiatan enak sebenarnya nih kak. Sebenarnya. Sebenarnya. Tapi ini nggak bener nih. Enggak, saya nggak bilang. Enggak, ini Nggak karena bilang. memang situasi yang harus kita, ini kan darurat ya. Darurat. Ya, bencana itu emang negara harus hadir. Betul. Dan maaf ya, kalian ini udah jadi anak negara ya. Ya, Jangan kalian macam-macam. Betul. Jadi memang apa sih maknanya? Jadi kalian itu dari segi kepemimpinan, baik apa sih? Kamu kan diharuskan mengambil keputusan cepat, apalagi si superhero ini. Wih, nyawa manusia. Wih, Gimana masyarakat caranya, memanggil. cara gimana, harus cepat. Iya kan. Gimana Pram? Maknanya apa bagi kalian tuh? Mungkin kalau jangan takut menolong masyarakat sebaik-baiknya manusia yang adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat gitu. Betul sekali. Karena saya melihat adik Haikal. nih kayak melihat adik saya sendiri Kak. Jadi mungkin kalau kita anggap ini adik kita sendiri, kita akan melakukan yang terbaik buat dari saudara Haikal ini sendiri Kak, seperti itu. Ini tolong dibawa sampai kalian nanti jadi polisi ya. Amin. Kalau Amin. kalian tetap Semoga. seperti ini, Tuhan. Polisi Indonesia mantap.
Amin. Amin. Jadi sebaik-baiknya manusia untuk bermanfaat Manfaat untuk manusia lainnya. untuk orang lain, termasuk mengorbankan uang sakunya untuk membeli handphone. Handphone. Ya. Jadi sebagai informasi ya Sobat Edukes, jadi Taruna itu sudah mendapat uang saku ya, bukan gaji tapi uang saku, setiap bulan ya, Iya, dari dengan negara. jumlah sekian lah ya, Iya, itu ada. dikorbankan untuk membeli handphone ya, karena kalau Taruna itu kan makan sudah ditanggung negara, Betul. baju, Baju. sepatu, ya kan, udah sakit ditanggung BPJS. Cuma kalau nonton nggak ditanggung BPJS dong Oh, ya. tidak. Nggak ada. Baik, kalau untuk Brikater Fadila, Menurut saya pribadi sih karena sering bertemunya tuh dengan anak-anak tadi. Kan guru PAUD nih ceritanya. Brandingnya guru PAUD. Ini guru PAUD. Jadi kehadiran kami di tengah masyarakat itu benar-benar sangat bermanfaat. Itu sih yang paling terkesan. Yang dari mereka yang datang mau cerita terus berkeluh kesah. Terus kita yang hadir di mereka, oh iya mau dengerin cerita, gimana, oh gini-gini ya. Kita ngasih berapa media buat menyalurkan emosional mereka. Dan berujung dengan sangat baik, dengan mereka bahagia, itu benar-benar ngerasa. Itu mungkin bagian dari hal kecil yang bisa kami seorang taruna lakukan di ketika waktu dalam bencana alam itu. Hal kecil yang kami lakukan ternyata bisa berdampak mereka luar biasa gitu. jadi ya memang pengalaman yang kayaknya nggak bakal didapat lagi ya. Bentar lagi lulus loh ya. Betul. Amin. Lulus, tapi pasis nggak sih kalian? Pasti sih. Pasis ya, oke. Masih bertemu. Semoga bertemu. Semoga dosen pembimbingnya bukan saya. Oke, kalau untuk Brikater Zudan, ini kayaknya yang paling mulai duluan ya. Udah Curi dari start dia. curi start. Sesepuhnya. Tapi kan curi start yang positif. Iya benar. Jadi udah di Tapsel. Tapanuli Dari Tapanuli Selatan, udah berapa desa. Sekarang ke Aceh Tamiang, jadi kata Brikater Fadila tim sakit, ya kan. Udah gitu masih lama, berarti naik kapalnya duluan nih. Duluan. Duluan ngerasain kapal. Iya, jadi apa sih maknanya dari perjalanan kok kayaknya kamu nagih banget gitu ya. Jadi Semangat berbuat banget ke Aceh, sosial gitu. ya, maksudnya semangat banget untuk membantu sesama, terutama di Tapsel kan kamu sendirian ya Taruna Betul, ya betul. sama polisi-polisi di sana. Polisi dan TNI kan. Istilahnya Taruna masih belajar dihadapkan pada yang situasi praktek langsung bersama TNI Polri kayak gitu ya. Itu apa sih maknanya dari kejadian yang memang akhir-akhir ini menimpa negara kita ya, khususnya di Sumatera Utara dan Aceh ini. Ya, mungkin untuk kalau konteks relasi Tarda ini setelah kita integrasi kita bisa apa ya Kak, membentuk jaringan sama teman-teman kita yang TNI, teman-teman kita yang BSSN, teman-teman kita yang dari Unhan. Oh BSSN ada ya Ada kemarin? Kak BSSN. Oh bukan Akademi TNI dan Akpol. Bukan. Oh tidak, ada BSSN Akademi juga, TNI, ada Akpol, Unhan. BSSN. Ada Unhan. Oh Unhan. juga. Terus yang duluan apa? PDN ya? PDN mendahului. Oh. Tapi PDN nggak tergabung Nggak dalam masuk Lasi Lasi Tarda, Tarda. Kak. Dia ada program enggak. sendiri. Program sendiri. Oh kirain kalian nyusul sama-sama. Enggak. Oh beda. Beda. Mereka punya program sendiri juga, Kak. Oh berarti Akademi TNI, Akpol, Unhan. BSSN. Ya. Oh 4 ini ya. Oh, jadi jaringannya luar biasa ya. Nanti satu jadi Kapolsek, satunya jadi camat ya Betul. IPDN ya. Satunya jadi Dan Ramil. Udah Dan hubungannya mungkin udah. selain jaringan kita juga bisa ambil manfaatnya, kita ambil pembelajarannya bahwa kita kerja itu untuk masyarakat. Jadi kita dimanapun kita kerja nanti, kita sebisa mungkin kerja baik, kerja ikhlas, semata-mata untuk negara dan bangsa. Kak. Luar biasa. Ini kalau bisa konsisten seperti ini sampai nanti kamu kombes sampai Amin, jenderal, amin. amin, Ya. ya Siapa Allah, tahu Kapolri 2050 berangkat Amin. nggak ngerti ya. Amin. Ya kan Nanti Jenderal Polisi Mevlana Sudan. Amin, Sang amin, amin. influencer. Iya. Nah masalahnya saya udah pakai teken tuh tadi. Enggak ding, saya muda terus kok. Ya kan? Amin, amin. Iya kan Fadila ya. Iya, nanti. amin. Heeh. Kan Amin, harus amin CEO dong. perawatan muda terus. Itu kan Jangan diumbar-umbar dong.
Aku guru Jangan PAUD diam aja dibit. deh. Saya nggak enak ya. Aku Guru guru PAUD PAUD tolong. diam aja. Itu masalah itu. Ya. Jadi kalau maknanya dari pembelajaran hidup kali ini, yang jelas kalian ngerasa bersyukur banget ya. Sangat-sangat bersyukur sih. Kak. Ternyata berada di daerah gempa itu, berada di daerah bencana itu sangat sulit dan kayak sekaya apapun itu yang saya alami dulu, saya ngelihat langsung di Bencana Merapi ya, itu mau sekaya apapun lu di situ kalau Hilang, udah sudah kejebak nggak ada, ya Gak memandang status. ngantri juga ya kan, umpama dia punya koneksi helikopter belum tentu juga bisa turun di situ saat itu ya kan. Mereka merasakan ngantri bareng untuk nasi bungkus, satu nasi bungkus mereka ngerasain tidur di bareng-bareng di shelter, di tenda, yang ada yang pakai ponco, ada yang seng dipakai sendiri-sendiri. Kayak gitu ya. Ternyata Tuhan kalau memberikan cobaan supaya kita lebih bersyukur lah ya. Kalian lebih ingat kepada sebenarnya Tuhan. Bahagia lo bisa mendapat pengalaman sejak dini ya kan. Nanti berarti kalian tetap lajak. Tetap. Oh, berapa lama? Info terakhir 2 minggu 14 hari. Oh, tetap. Berarti udah pinter lah ya. Sudah 3 kali kan Kak. Udah pinter lah bisa jadinya. mengkondisikan lah. Oke, kita akan ke segmen berikutnya. Nggak kerasa ya ngobrolnya asik ya. Dek Jun ini durasinya masih aman ya Dek Jun? Aman ya, nggak tidur. Bagus sayang, gitu dong kerja ya kan. Tupoksinya kan begitu ya. Dek Jun suka gitu soalnya. Dibilang betul lagi. Baik, kita mau segmen jawab cepat tapi nggak banyak-banyak pertanyaannya. Oke. Iya. Dari urutannya dari mana nih? Oh, deg-degan. Tuh, Gantian. Enggak, satu langsung. Apa ini gak sih? Oke. Oke. Masa ya bareng? Dari saya, Javindra, Fadila. Iya, enggak kok jawab cepatnya enggak ngaco kok ini. Oke. Dek Jun lagi ada rada waras nih kayaknya. Iya, ini bukan saya loh yang nanya. Enggak kok, ini enggak bahaya. Ya kan? Satu kata, enggak boleh ngintip. Begitu. Satu kata untuk Aceh Tamiang. Bangkit. Semangat. Berkembang. Bagus banget. Oh gitu Sistem. konsepnya. Tak kira satu pertanyaan iya. satu orang. Sama. Oke. Ih, Oke. gimana nih pahlawan kesiangan ya? Aduh. Oke, yang kedua, makna pengabdian. Humanis. Kalau pengabdian menurut saya ini satu kata. Enggak harus satu kata nih kasihan. Tapi asikan ini tapi. Enggak jawab cepat doang, enggak ada satu kata. Yaudah. Enggak pakai cepet jawab, cepet. Pengabdian. Makna pengabdian. Dimana kita turun dengan ikhlas Kak. Ikhlas ya. Semuanya tuh harus ikhlas gitu. Betul. Berkata Fadila? Berarti. Berarti ya. Saya ulang dong, Kak. Iya apa? Boleh kok. Remedia. Boleh. Kemanusiaan. Boleh. Jawabannya kata-kata. bagus, tapi karena remedi jadi nilainya passing grade ya. 60 ya. Tapi nanti kan tambahin SP. Oh iya, izin. Kemarin udah melakukan kegiatan sosial Iya, banyak. iya, Tambah aja SP. Momen yang paling tidak terlupakan. Ketika bermain bola bersama sama adik-adik di Aceh Tamiang. Itu main hangat sih, bola. suasana jadi seru. Terima kasih dari orang tuanya Kak. Oh, Ucapan terima waktu kasih dari orang tuanya dari kepada orang tuanya Haikal ya. untuk saya dan taruna-taruna yang membantu itu sangat berarti buat saya. Gak terlupakan ya. Betul Kak. Taruni? Pembagian sembako ke anak SD dan ketika perpisahan bareng mereka. Pasti drama banget ya. Sangat drama. Kan guru PAUD ceritanya. Oh iya guru PAUD. Lupa saya. Pesan untuk masyarakat. Pesan untuk masyarakat Aceh. Terima kasih udah menerima kami di Aceh Tamiang. Terima kasih juga udah memberikan pengalaman yang begitu berarti untuk kami. Untuk menjadi modal kepada kami ketika nanti akan menjadi perwira. Lekas pulih Aceh Tamiang, bangkit kembali menuju Aceh Tamiang yang lebih maju. Luar biasa. Untuk masyarakat Aceh sendiri yang saya lihat tuh kayak semangat untuk masyarakat Aceh Tamiang. Saya lihat nih walaupun dengan kondisi yang bencana nih mereka semangatnya tetap gigih Kak. Dari baik sekolahnya yang walaupun dalam kondisi yang kotor masih belajar dengan Tetap antusias. belajar ya. Itu, Luar itu yang biasa. saya ucapin sangat terima kasih juga yang berkesan untuk saya.
Karena pelayanan dari masyarakat Aceh Tamiang nih semua kayak welcome banget untuk Taruna gitu. Saya nggak ucapkan banyak Jadi terima walaupun kasih. situasinya masih sulit, Betul. tapi tetap Mereka melayani, masih ceria. tetap mereka Betul. tetap melakukan aktivitas, tetap semangat ya. Betul. Itu yang mahal loh ya. Betul. Jadi kalian nggak boleh ya nggak semangat di sini ya. Tidur tinggal tidur ya kan. Makan udah ada. Itu ngajarin kita kalau Nggak di harus resimen nggak masak. boleh ngeluh karena di Nggak Tamiang boleh aja mereka keadaan begitu Enggak. masih tetap semangat. Kita yang di resimen atau yang udah ada kamar, dikasih makan juga harus Betul. lebih Sekolah bersyukur gratis, lagi. ya. Jangan Iya. ngeluh. Jangan ngeluh ya. Betul, Kak, betul. Terus itu latihan halang rintangnya diterusin lagi ya. Iya, itu Supaya betul, nanti dilatih lagi ya. loncat truknya tuh lebih profesional. Lebih smooth. Nanti Iya dong. loncat selanjutnya roll depan. Mau ulet. Amin. Kalau ini beda, kalau ini beda. Bukan, maksudnya kan belajar halang rintangnya kan bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Mikir banget dia kalau mikir Iya, keras. iya, kasihan jangan disuruh mikir kasihan. Iya, salah. masih mikir penelitian loh kalian. Oh iya manuskrip ya. Mas manuskrip. Baik, gimana kalau pesan untuk masyarakat dari Brigatar Fadila? Dari saya sendiri, saya berterima kasih banyak untuk warga dan masyarakat di Aceh Tamiang karena udah bisa menerima kami hadir di tengah-tengah masyarakat, dan semangat untuk masyarakat Aceh Tamiang, bersama kita bangkit menuju Aceh Tamiang bangkit. Saya pun nggak bisa jadi taruna. Siap. Iya nggak kuat saya. Kan ibu sih. Ya. Oh ya siap. Si Oya nyantai-nyantai aja. Saya dulu cita-citanya jadi taruna mungkin ya, tapi saya nggak bisa renang. Oh, Ya, dulu sekarang udah bisa. udah bisa. Udah aman. Dan makan saya ada bogel, jadi nggak mungkin. Kurang dikit ya. lebih ke tahu diri gak sih? Iya kan? Sadar diri. Jadi saya bagaimana ternyata nggak usah jadi taruna, tapi Tuhan menakdirkan kamu jadi gurunya taruna aja. Betul. Gak apa-apa. Yang penting ada paling penting. tarunanya. Ada tarunaannya. Tapi ada tarunanya. Lagi-lagi Kak, Taruna. ada hikmah di setiap kejadian kan. Iya betul. Jadi saya nggak mungkin kuat loh jadi kalian. Beneran ini saya serius, apalagi jadi Brigatar Fadila. Itu nggak mungkin banget saya Mungkin kuat. juga saya kurang nggak kuat juga jadi kakak nih. Menghadapi Hipotermia, Hipotermia. tenggelam. Wah itu saya. Dibawa lagi. Kenapa sih? Aduh, Dek Jun mana nih Dek Nggak Jun? sanggup juga kita kan. Soalnya kita belum pernah hipotermia, belum tenggelam. Wah itu. Belum kena bencana Amin gunung. ya Allah. Amin, Amin. Aduh Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim. Dek Jun, besok bisa nggak ini temanya yang nggak menyangkut masa lalu saya gitu ya? Kenapa sih? Ini kok hipotermia? Hah? Hasil riset. Bisa kan host yang lain gitu kali ya. Jadi kenapa harus hipotermia? Jadi kan saya, Tuhan Yesus saya hampir mati. Gitu. Jadi saya tuh udah pusing, saya udah hampir jatuh. Jadi di sini itu jurang, you know kan Gunung Sindoro, pernah naik gunung? Enggak pernah. Nggak pernah. Saya belum. Kayak aku dari tadi nggak bisa. Bisa membayangkan. Taruna nggak naik gunung. Belum. Kita tuh naik gunung, tapi bukan untuk buat hiking. Apa? Kan kita dulu ada Han BOD gak sih waktu main Chandra? Oh iya. Ada. Tidak. Bukan gunung Tidar. Bukan gunung Tidar. Yang mana? Gunungnya di Magelang nggak tahu gunungnya bagian. Tapi Gunung gunungnya- Tidar sayang. Bukan. Bukan. Ada lagi Kak, itu untuk apa Di ya? Jogja Pelajaran gitu. Mana Itu ada di waktu Jogja lat, gunung? apa lat ganda. Sebenarnya lat tuh bukan ganda. gunung kayak bukit doang sih sebenarnya. Itu bukan gunung. sayang. Tipis-tipis Boleh aja. gak sih aku bilang gunung? Kalau di Jawa Tengah itu kan yang tinggi Sindoro, Slamet, Izin. Sumbi. Beda level Jin. Itu Sindoro. Gunung Sorry. Sindoro. Nggak enak lah sama Aduh, senior. siap salah. Jadi udah beneran asli saya jadi kayak ini kayaknya pulang dari sini saya agak pusing ya. Ya butuh trauma healing. Drama ini. Ada mainan-mainan. Iya, Mainan. iya nih, Siap udah guru disediain. makan. Jadi bener asli kenapa sih inget ini kejadian saya kuliah semester berapa nggak ngerti. Jadi tahun 2000 tapi jangan dibilang tahun 2000 berapa belas gitu aja ya. Biar saya muda kan. Masih muda, Iya kan? masih. Oh iya benar. Jadi semudah. itu apa bener-bener udah mau jatuh, udah itu tarik sama saya utang nyawa kayaknya sama temen saya Angga nih. Udah kalau enggak sih udah masuk jurang. Gak tahu. Berarti hostnya bukan ini kalau misalnya jurang. Karena memang Tuhan tuh tahu ini si Monik ini bandel banget ini memang gitu kan. Tangguh Saya ya? perlu jaga dia gitu 24 Pendekar jam. soalnya, pendekar. Memang Tuhan itu jaga saya 24 jam gitu. Jadi ya memang aduh
Udahlah ya. Besok lagi tolong temanya kalau yang begini-begini nyerempet bahaya jangan saya ya. Dia juga Hidupnya bahaya terus kayaknya ini. udah mau apa itu namanya hanyut. Udah hanyut bener hilang. Saya nggak bisa lihat dunia luar. Yang saya lihat kegelapan aja. Kan air. Ya mana itu butek. Ya taulah kali. Yang kali ada ya. apa itu? Yang hanyut-hanyut. Gitu. Bip. Masuk itu, belum tahu masuk. Iya itu kan jadi aduh. Jadi bener asli. Kalau namanya tenggelam itu ya kita udah nggak ada pegangan. Ya badan saya kecil. Kalau kayak orang Jawa kuntingan dulu ya. Kuntingan. Jadi kayak kurang gizi gitu kali ya, nggak tahu lah gue. Jadi pas mau pegangan nggak bisa tuh. Saya tuh ingetnya gitu. Itu seumur hidup loh, asli. Tapi ada yang kakak gini-gini. Tepuk tangan. Monik mau mati. Monik mau mati. Gitu. Tuhan. Itu kalau nggak ada, kalau saya tahu saat itu dia bilang udah tak antem. Tapi ya sudahlah ya. Baik, kita kayaknya mau ke segmen berikutnya. Asik banget sih ngobrolnya ya. Udah gak ada kegiatan malam ini? Sudah tidak. Amin lah ya. Pesan untuk Taruna Junior. Siapa nih? Bagian siapa nih? Kayaknya kalau Taruna Junior tuh lebih tepat Poltar nggak yang sih? tali putih gak sih? Betul, betul. Yang mengayomi junior kan tali putih. Yuk, coba lebih di setting berwibawa. Kita maksudnya kita mendengarkan, kita pro junior. Oke. Chef Mayor. Siap tidak. Bisa. Nah, ya, jadi gimana nih pesannya Poltar nih untuk Taruna Junior gitu. Untuk Taruna Junior sendiri karena sekarang juga udah perubahan kurikulum jadi 3 tahun ya Kak. Oh ya kan? betul sekali. Sekarang udah 3 Padat tahun. merayap Padat ya. banget pasti kegiatan resimen. Di balik padatnya kegiatan resimen ini pesan Mayor izin. Pesan Mayor nih cuman satu. Tetap ingat cara bersosialisasi. Satu. Di balik bersosialisasi itu ada sikap empati yang kita miliki. Jangan sampai dihilangin karena terlalu sibuk dengan kehidupan di resimen. Baik itu tentang pelajaran ataupun yang lain sebagai hal. Karena satu hal tentang empati itu merupakan sebuah bekal dan bekal tersebut akan kita bawa di wilayah nanti karena kita hadir sebagai pelayan masyarakat dan itu adalah modal untuk sebagai bentuk pengabdian kita ke masyarakat nanti yang sangat penting dan sangat bermanfaat di masyarakat itu tersendiri. Luar biasa. Oke, cadets, listen to Brigata Fadila. Yes. Siap. Okay, if cadets have a strong sense of empathy, they will become good police in the future. Amin. Ya, izin. Baca gak bahasa Inggrisnya Moniknya? Iya, tanya ChatGPT. Jadi ya memang empati ini modal besar tanpa disadari ya. Kalau kalian sebagai calon polisi punya empati yang sangat besar, itu benar kata Brigata Fadila ya. Ketika kita mempunyai kepedulian yang sangat tinggi, apalagi kepada masyarakat atau kaum lemah atau masyarakat yang semuanya yang membutuhkan, pasti itu akan menjadi polisi yang baik. Karena kita memihak kepada mereka yang memang perlu bantuan polisi gitu. Semoga sesuai topoksi lah. Itu kan melindungi, mengayomi, melayani ya. Amin. Melindungi, mengayomi, melayani itu jabarannya luas sekali ya. Nggak cukup 1 SKS guys. 3 tahun belajar itu terus. Udah hafal tapi ya. Insya Allah hafal. Kalau upacara jadi pengucap hafal dong. Insya Allah. By the way upacara terakhir nggak ikut kan? Enggak ikut. Enggak, ya udah nanti setelah selesai segmen ini aku ceritain ya. Oke, Tentang boleh. pengucapan Tribrata dan Catur Prasetya itu ya. Esensinya seperti apa. Nanti aku ceritain, ingetin aja. Oke. Jadi kalau itu pesannya untuk Taruna Junior. Bener. Ya tolong Taruna Junior didengarkan. Taruna kan enggak, nanti nanti pas ini ya. Siap. Mereka kan Pas enggak ya. pegang Alkom. Pegang. Jadi nanti kasih langsung ya Taruna Junior wajib nonton gitu kan ya. Ada pesan-pesan yang penting sekali. Gitu ya. Tapi humanis kok. Ini Poltar salah satu Sangat Poltar humanis, yang Kak. sangat Baik, ya. humanis. Ini Poltar yang baik hati banget, humanis, baik hati, Masya Allah. lemah lembut, Masya Allah. penuh keibuan. Sayang adik-adiknya. Kok kenapa sih kalian ketawain kecut banget? Enggak, emang aslinya gitu. Sayangnya baik kok Kak. Oh, Baik juga. Ketawanya agak fales gitu loh tadi. Tolong nadanya disesuaikan. Salah Kak. Poltar mah mengayomi. Mengayomi. Gitu. Melindungi. Melindungi.
Sayang adik-adik. Adik-adiknya sayang banget. Adik-adik juga hormat kan. Banget. Banget. Gemeter dikit. Saking hormatnya itu. Iya. Bagus. Oke, kita tinggalkan pesan dari dari senior tadi ya. Kalau untuk pemuda Indonesia pesannya apa? Siapa yang mau jawab? Davindra. Pesannya. Oke, saya. Mungkin pesan untuk anak muda di Indonesia nih Kak. Kami harap kalian maksimalkan dengan fasilitas yang diberikan negara Kak. Karena negara ini sangat peduli, menurut saya sangat peduli kepada kita. Contohnya kita yang kedinasan, kita baik dari tidur, kuliah, makan, pakaian semua sudah ditanggung oleh negara. Gak bayar ya gak bayar. masuk Akpol. Betul. Iya ini perlu ditekankan ya Sobat Edukes. Masuk Akpol itu gak bayar. Saya tiap hari keluar masuk Akpol gak ada bayar-bayar. Betul. Gitu ya. Betul kan? Benar. Banyak sekolah gratis yang lagi ini ya. Terus kalian habis ini LPDP juga bisa Amin. kan ya. Amin. Bisa di Amin. dalam luar negeri ya kan. Jadi kalau anak muda seperti kalian, yang penting kan persiapan ya. Kalau mau masuk Akpol, persiapan, fisik bagus. Kalian tuh latihan juga ya? Latihan. Les apa latihan sendiri? Saya les sih, Kak. Bimbel. Bimbel juga banyak ya. Jadi memang kalau nilai bagus, fisik bagus, sehat, giginya juga rapi, tinggi badan nggak kayak saya. Udah pasti kan kenapa ketawa? Aku gak Saya gak ketawa, saya senyum. Senyum. Saya senyum. Senyummu membawa luka, men. Nanti ya kita bahas di luar sini ya. Jadi kalau memang dia cerdas, dia berkompeten Kak. semua itu ya keterima-terima aja ya kan. Jadi fasilitas negara juga banyak kok. Nggak jadi taruna juga bisa kuliah, bisa beasiswa. Saya juga penerima beasiswa loh by the way. Oh iya. Ini saya mengabdi loh ya. Saya mengabdi loh. Saya menyelesaikan S1 beasiswa dari Polri ya. Kementerian Keuangan melalui Polri. Dan itu kan kalau mengabdi kan 2 kali penyelesaian masa kuliah plus 1. Saya udah 19 tahun mengabdi ya. Mengabdi jadi tenang. Jadi saya sudah penuhi Lebih tugas senior saya. ya? Senior. Banyak pengalamannya. Ya, jangan bilang 19 tahun. Saya udah 5 tahun gitu aja ya. Oke. Lama amat 19 tahun. Kelihatan tua. Terus ya kebetulan saat ini juga sedang menjadi penerima beasiswa. Tapi saya kuliah bener loh ya. Iya kuliah bener. Jadi Panutan. Iya jadi enggak yang kayak lagi tet gitu. Baik, ada lagi nggak pesan untuk pemuda Indonesia? Supaya Indonesia emas 2045. Wih, luar biasa loh itu. Mungkin dari saya sendiri nih untuk pemuda nih. Kalau saya sendiri nih mungkin kalau di Taruna nih mungkin ada titik terendahnya ya Kak. Kayak merasa capek ya kan, dituntut untuk kita bekerja dengan di luar kapasitas kita gitu. Kalau mungkin capek lah hitungannya untuk Taruna Junior lah. Mungkin kalau untuk saya nih kalau orang lain bisa, kalau senior saya bisa lewatin, kenapa saya enggak gitu. Itu motivasi yang saya pegang dari tingkat 1 Kak. Dari mana? Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Tapi saya berkaca kepada senior saya. Kalau senior saya bisa, kenapa saya enggak gitu Kak. Oh, itu kalau dikata Davindra, kalau saya enggak. Kalau orang lain bisa kenapa saya? Makanya saya enggak jadi taruna. Ini dalam Sesuai pekerjaan mungkin dalam ya. hal ketarunaan loh ya. Iya, Saya enggak bisa kalau jam 4 suruh bangun, aduh dingin. Malas. Malas. Enggak sih, enggak. Saya bangun tapi ya buat belajar, buat ngerjain tugas, bukan untuk lari kayak kalian ya. Bangun pagi lari. Oh no. Iya sih kalian kadang-kadang berisik di belakang rumah saya. Iya kita masih anak tidur. Wari panggung tiada gunung. Nanti saya sampaikan dulu. Itu arbot komunik berarti bangun pagi. Iya maksudnya Biar belajar, Kak. Iya. Tarunaku. Ya tapi ya makanya saya nggak sanggup saya. Ini ngaku saya emang. Ya memang Tuhan menciptakan saya bogel tuh kan mungkin nggak Dari ini jadi taruna. ya. Ternyata setelah dievaluasi ya dari kata Brikater Davindra ini kan sekarang ini ya Pak Prabowo MBG supaya generasi emas 2045. Ya karena dulu zaman saya kagak ada MBG. Oh betul. Kagak ada susu. Ya Betul, kan? Lah makanya. boro-boro. Lu mah susu. Lah gua air tajin. Gak tahu air tajin gak tahu.
Nggak tahu air tajin. Air ini kan? Aduh Air kalian tajin. Air beras gak sih? iya. Kalian masaknya pakai rice cooker sih. Zaman dulu mah kagak pakai kayu bakar tuh, ya kan? Beras dimasukin panci, dikasih air, diaduk-aduk. Nah, itu kan ada airnya. Lah airnya itu kan sampai kayak hilang Putih ya? airnya. Terus nanti kita kukus kayak gitu. Makanya kandungan gulanya tuh memang kan turun. Nah, itu kalau itu rice cooker yang mahal tuh bisa tuh yang kayak gitu, disaring gitu. Nah, dulu tuh pas diaduk-aduk ada air tajin, itu diambil. Itu zaman gua men. Jangan ketawa lu. Jadi itu kan diambil tuh, dikasih gula aren. Itu nikmat Nikmat ada banget tahu. Nikmat ya. Kamu tahu juga? Kan aku udah keras dari guru PAUD. Oh iya dia. udah pernah Kita Oh iya cobain, reinkarnasi. Betul. Dia pas Kita tadi cobain dulu. sih. Iya. Iya nanti cobain ya Cobain, beras. cobain. Beras itu dimasak, dipanci pakai air. Pas setelah dia mendidih itu kan airnya agak kental gitu. Patinya ya, pati. Nah, ya enggak patinya juga gue nggak ngerti dah itu apanya. Pokoknya air itu diambil. Ya kan secara logika itu kan cuma karbohidrat. Betul. Enggak sih? Iya. Nah karbohidrat udah diaduk-aduk nih. Ya kan? Anak 7 men dulu bapak gue, emak gue. Jadi kan ya untuk menopang ekonomi. Karena dulu kagak ada MBG. Ya kan? Sekarang Beruntung tuh ada kalian. MBG. Bersyukur ya. Bersyukur memang jadi sekarang. anak zaman sekarang. Kalian mah enak makan, gizi terpenuhi, sudah standar gizi, Betul, ya kan? ada yang ngatur juga. Protein, itu semua lengkap ya. Lengkap. Ngiri tahu? Peduli sekali ya Hah, masyarakat. iyalah. Enak banget ya Pak Prabowo, kenapa dulu saya nggak ada MBG? Harusnya udah jadi Iya, taruh prediksi nih. saya sih kalau saya dulu dapat MBG, MBG. protein terpenuhi, saya tingginya enggak 182. 156, enggak 156 amat. Mungkin sekarang jadi senior saya ya. Iya, jadi kalau saya ngeliat ini kan si Fadila kan gini males kan. Pegel-pegel. Nah, kalau untuk pesannya untuk masyarakat Aceh, ntar keenakan dia gak jawab pertanyaan. Iya. Iya, teke-teke. Mengalihkan perhatian. Pinter banget emang Pinter anak banget. influencer sih. Pinter ya. Iya. Gimana? Mungkin untuk masyarakat dari Camiang sama yang kayak tadi saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya sudah menerima kami Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian di sana. Sudah memberikan kami pengalaman yang tidak akan terlupakan, pengalaman yang sebagai modal kami menjadi perwira nanti. Terima kasih juga sudah ceria ketika kami hadir di sana. Lalu untuk Aceh Tamiang sendiri lekas pulih, bangkit kembali, tetap semangat, jangan putus asa menuju Aceh Tamiang yang bangkit. Ih, luar biasa. Amin. Semoga Aceh juga selalu baik-baik saja. Amin. Dan mereka semua kuat ya. Amin. Kuat berkat Brigadier Fadila juga yang menguatkan anak-anak Siap. PAUD kita. Guru PAUD di sini. Iya. Tapi tolong sadar ya, ini sudah di dunia berikutnya Siap. udah reinkarnasi. Siap. Tolong jaga sikap sebagai taruna. Poltar lagi. Poltar. Siap, salah. Poltar men. Baik, aduh tempat terasa ini sudah berapa menit ya. Dek Jun, aman Dek Jun? Aman ya, dia aman aja. Aman aja. Kan yang ngedit dia. Kayak lembur beliau. Iya, nggak apa-apa tuh poksinya. Tupoksi. Kan polisi itu bekerjanya 24 jam, men. Betul. Nah, iya loh, Betul. by the way. Betul. Beda kalau kayak misalnya saya itu kalau PNS itu kan bekerjanya pada jam kerja. Kalau malam itu ya ada lemburan gitu. Kalau polisi itu 24 jam. 24 Jadi jam. kalian nanti 24 jam Sebentar lagi. bekerja bentar lagi ya. Insya Allah lulus semua teman-teman. Amin. Ya Allah, amin. Iya, penelitian gak ada coret-coret. Amin, Ya, amin, lancar iya, semua. langsung manuskrip langsung. Amin, amin, amin. Harus amin dong. Baik Sobat Edukes, dari episode ini kita belajar bahwa pengabdian tidak menunggu waktu, tidak memilih situasi dan selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan. Terima kasih Brigadier Mevlana Zuhdan Siap. dan juga Brigadier Fadila Putri Wijaya dan Siap. juga Brigadier Davindra Nur Oktavansyah atas kisah inspiratifnya. Terima kasih pahlawan yang gak kesiangan ya. Terima kasih ya superhero kita Superhero. yang rela loncat dari truk. Luar biasa ini ya. Ini kayaknya harus ada tambahan NSP lagi ya. Loncat truknya Ada belum? backsound, ada Belum, backsound, harusnya ada ada. backsound. Belum Iya. diinput Soalnya kayaknya. belum bikin- didokum Kak, belum belum didokum. Enggak, bikin LHP aja tuh. Loncat dari truk. Saksi ada kan? Ada. Jadi terima kasih semuanya sudah membagikan kisah inspiratif yang jelas. Pada tahun 2045 nanti Anda akan menjadi manusia-manusia Amin, yang ya Allah. sangat luar Amin, biasa amin. berbekal pengalaman dari Aceh ini. Pasti akan membekas di kehidupan Anda semua. Baik, saya Monica pamit undur diri.
dari acara pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Edukes, Suara Akpol untuk Indonesia. Suara Akpol untuk Indonesia.